Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira F dengan NIM O1A1200020 dari kelas A. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi mengenai senyawa fenolik dan flavonoid. Nah, senyawa fenolik ini merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus hidroksi. Terdapat kemungkinan banyak variasi gugus yang tersubstitusi pada kerangka utama fenol, sehingga kelompok fenolik memiliki banyak anggota. Anggota fenolik dapat dikatakan lebih dari 8.000 jenis senyawa. Sedangkan untuk senyawa flavonoid sendiri adalah senyawa dengan gugus hidroksil yang terikat pada cincin aromatik yang memungkinkan mereka untuk bereaksi dengan spesies oksigen reaktif dan menghilangkan aktivitas radikal bebas. Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Banyaknya senyawa flavonoid ini bukan disebabkan karena banyaknya variasi struktur, akan tetapi lebih disebabkan oleh berbagai tingkat hidrolisasi, alkosilasi, atau glikoksilasi pada struktur tersebut. Flavonoid di alam juga sering dijumpai dalam bentuk glikosidanya. Adapun untuk klasifikasi senyawa fenolik dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu fenol sederhana dan asam fenolat, fenilpropanoid, flavonoid, dan tanin. Yang pertama adalah fenol sederhana dan asam fenolat. Senyawa fenolik dapat dalam bentuk paling sederhana, namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Hidrolisis jaringan membebaskan asam fenolat larut dalam ether. Fenol bebas jarang terdapat dalam tumbuhan, kecuali hidroquinone. Yang kedua, fenilpropanoid merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzen C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propana C3. Kelompok senyawa ini banyak ditemukan di tumbuhan tingkat tinggi. Senyawa ini merupakan turunan asam amino protein aromatis yaitu fenilalanin. Senyawa asam hidroksisinamat merupakan senyawa golongan fenilpropanoid yang paling banyak tersebar di alam. Contoh senyawa fenilpropanoid lainnya adalah hidroksikumarin, fenilpropona, dan kumarin. Nah, adapun beberapa senyawa turunan asam hidroksisinamat suatu fenilpropanoid dapat dilihat dalam slide. Baik, selanjutnya adalah flavonoid. Merupakan kelompok senyawa fenolik terbesar di alam. Banyaknya senyawa flavonoid ini karena banyaknya jenis tingkat hidroksisasi, alkoksilasi, dan glikosilasi pada strukturnya. Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon yang membentuk susunan C6, C3, C6. Lebih dari 2.000 flavonoid yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan telah diidentifikasi. Di antaranya yaitu terdapat senyawa antosianin, flavonol, dan flavon. Dan yang keempat adalah tanin. Adalah suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepat atau kelat, dapat bereaksi dan mengumpalkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Tanin dalam bahasa Inggris disebut sebagai tanin dari bahasa Jerman hulu kuno tanah yang berarti pohon ek atau pohon berangan. Pada mulanya merujuk pada penggunaan bahan tanin nabati dari pohon ek untuk menyamak belulang atau kulit mentah hewan agar menjadi masak yang awet dan lentur. Namun kini pengertiannya meluas, mencakup berbagai senyawa polifenol berukuran besar yang mengandung cukup banyak gugus hidroksil dan gugus lainnya yang sesuai, misalnya gugus karboksil, untuk membentuk ikatan kompleks yang kuat dengan protein dan makromolekul yang lain. Senyawa-senyawa tanin ini ditemukan pada banyak jenis tumbuhan. Senyawa ini berperan penting untuk melindungi tumbuhan dari pemangsaan oleh herbivora dan hama, serta sebagai agen pengatur dalam metabolisme tumbuhan. Nah, untuk klasifikasi senyawa flavonoid sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kalkon, flavon,
flavonol, flavanon, antosianin, dan isoflavon. Nah, kalkon sendiri ini merupakan metabolit sekunder dari golongan flavonoid yang banyak ditemukan di alam, terutama pada tumbuh-tumbuhan. Strukturnya dapat dilihat dalam slide. Nah, untuk flavon sendiri, dia adalah suatu senyawa kristalin yang tidak berwarna menjadi bahan dasar pigmen tumbuhan untuk warna putih dan kuning. Adapun flavonol memiliki bentuk khusus hidroksisasi. Flavonol kebanyakan terdapat sebagai 3 glikosida. Adapun flavanon merupakan senyawa yang berwarna atau sedikit kuning dan termasuk jenis flavonoid yang banyak dijumpai di alam. Nah, strukturnya bisa kita lihat dalam slide. Dan ada antosianin yang merupakan flavonoid utama karena termasuk jenis flavonoid yang banyak dijumpai juga di alam, terutama dalam bentuk glikosidanya yang dinamakan antisianin. Antosianin adalah pigmen daun dan bunga dari yang berwarna merah hingga biru. Adapun identifikasi senyawa fenolik, yang pertama ada fenol sederhana dan asam fenolat. Yang pertama adalah KLT silika gel. Yang kedua yaitu deteksi dengan UV dengan pereaksi Pauling, pereaksi Gibbs, uap NH, dan vanilin HCl. Ada GCMS dan HPLC. Adapun yang kedua yaitu fenilpropanoid dengan identifikasinya yaitu kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, dan spektrofotometer UV Fides. Dan yang C itu ada flavonoid. Identifikasi senyawa fenoliknya yaitu warna berubah dengan penambahan basa atau amonia, diidentifikasi dengan KLT spektrofotometer UV Fides atau reaksi geser. Nah, identifikasi senyawa fenolik ini dilakukan menggunakan spektrofotometer ultraviolet cahaya tampak. Mula-mula, isolat murni yang mengandung senyawa flavonoid dilarutkan dalam metanol. Kemudian dilihat spektrumnya menggunakan spektrofotometer ultraviolet cahaya tampak. Jika spektrumnya terlihat pada rentang 240 sampai 285 nanometer atau pita kedua dan 300 sampai 550 nanometer pita 1, maka isolat positif merupakan senyawa flavonoid. Dan selanjutnya dilakukan penambahan reaksi geser seperti aluminium klorida, asam klorida, natrium hidroksida, natrium asetat, dan asam borat. Lalu diamati pergeseran panjang gelombang maksimum sesudah dilakukan penambahan reaksi geser. Nah, gambaran proses biosintesis senyawa fenolik dan flavonoid seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut, yaitu ada 3 jalur utama biosintesis metabolit sekunder, yaitu melalui jalur asam sikimat, yang pertama, yang kedua jalur asam mevalonat dan metiletritol fosfat, serta yang ketiga jalur malonat. Nah, ketiga jalur ini akan menghasilkan senyawa fenolik. Biosintesis senyawa fenolik dapat melalui 2 jalur, yaitu jalur asam sikimat dan jalur asam malonat. Jalur asam sikimat digunakan dalam sintesis kelompok tanin yang dapat terhidrolisis, dan senyawa-senyawa berbasis asam amino, fenilalanin, misalnya lignin. Jalur asam malonat memanfaatkan asetil KOA sebagai bahan utama, meskipun bukan merupakan jalur utama, namun senyawa intermediate dibutuhkan dalam sintesis berbagai MS dengan penggabungan produk senyawa intermediate dari jalur asam sikimat. Misalnya dalam pembentukan kelompok flavonoid atau tanin yang tidak mudah terhidrolisis. Nah, seperti yang dapat kita lihat dalam slide ini, senyawa fenolik tumbuhan disintesis melalui beberapa jalur. Pada tumbuhan tingkat tinggi, sebagian besar fenolik merupakan turunan fenilalanin, suatu produk jalur asam sikimat. Formula dalam kurung mengindikasikan susunan dasar kerangka karbon, C6 menunjukkan cincin bencena, dan C3 merupakan rantai 3 karbon. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.